Hai guys, jumpa lagi dengan my channel. Saat ini saya akan berbagi tutorial yaitu how to setting pin node MCU for LED blink and LED flip-flop. Jadi seperti biasa, ini adalah proyek yang ketiga dari beberapa proyek ke depan yang akan saya laksanakan. Jadi di dalam mendevelop suatu proyek, saya selalu menyampaikan ada 7 step untuk persiapan dari development project Arduino. Jadi step yang pertama adalah pertanyaan sama kita sebagai developer, what you are going to do? Apa yang hendak Anda lakukan? Bagaimana blok diagramnya? Apa deskripsinya? Datasheet board yang dipakai itu mana? Setelah itu terjawab semua, barulah kita melanjutkan poin nomor 2, installation Arduino IDE. Tapi karena sudah ada project sebelumnya, berarti itu primary, karena sudah kita laksanakan. Kemudian kita menggunakan node MCU tadi ya. Kemudian karena sudah pernah kita gunakan juga, sudah connect, berarti drivernya juga sudah terinstall. Kemudian kita cek portnya, dapat juga di situ. Tapi kalau misalnya poin 23 ini belum pernah dilaksanakan, ya kita install, kita connect, kita install drivernya, kita cek port yang digunakan kom berapa gitu. Kemudian setelah itu, setelah kita install, tentu yang kita install tadi itu kita add, kita kenalkan dengan Arduino IDE-nya. Tentu karena ini grup community daripada board yang kita pakai adalah komunitas dari SP8266 untuk wifi-nya, maka untuk add board itu kita tambahkan. Kemudian kita install, kemudian kita select, kita verify. Kemudian poin selanjutnya yang pre-memory juga kita add library. Karena dalam hal ini kita tidak menggunakan library khusus, karena kita hanya melakukan bagaimana men-setting LED built-in yang ada di dalam Arduino IDE. Setelah itu poin 2, 3, 4, 5 itu tadi pre-memory ya, karena udah pernah kita lakukan. Tapi kalau rekan-rekan belum pernah melakukannya, lihat project saya sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah kita melakukan coding. Jadi rekan-rekan, saya kasih tahu, kita lihat teorinya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke prakteknya. Oke, jadi nanti kita praktekkan menggunakan node MCU, datasheetnya terlihat pada layar. Kalau kita mau melihat fisiknya, ini yang ada di saya show fisiknya di monitor. Kita besarin dikit. Ya. Nah, ini adalah fisik node MCU yang akan kita gunakan. Oke, ini adalah datasheetnya. Jadi di dalam node MCU itu ada LED built-in itu ada dua. Ada dia itu menggunakan GPIO 02, yaitu yang ada di sini ya. Kemudian satu lagi GPIO 16, fisik LED-nya ada di sini, LED built-in-nya. Oke, berikutnya ini adalah sketch ataupun script untuk LED blink. Kita ambil saja dari Arduino IDE yang kita install, karena di sana banyak juga
example ataupun contoh. Jadi masuk kita ke file, masuk ke example, kemudian basic, kemudian blink. Kemudian maka akan nampaklah nanti scriptnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi itu ada dua di sana LED built-in. Nah, ini bisa kita lihat. Ini GPIO 02 atau 2, ini GPIO 16. Oke, nanti setelah kita klik tadi di sini LED blink ini, blinknya akan keluar nanti scriptnya. Nah, jadi di dalam itu nanti scriptnya ini simple sebenarnya. Secara umum di Arduino itu ada void setup, itu men-setup apa-apa yang akan kita lakukan. Ini hanya di running satu kali saja pada saat running. Tapi sebelumnya ini juga ada misalnya kita mendeklarasikan variabel. Kalau ada variabel yang mau kita deklarasikan. Kemudian ada void loop yang akan dilakukan berulang-ulang. Jadi untuk kasus ini, contoh ini misalnya kita mau menghidupkan LED blink di GPIO 16, jadi harus kita pilih dulu GPIO 16-nya ini. Nah ini. Nah, jadi di sana ada dua, ini saya gambarkan seolah-olah ini yang dua LED ini ada di sini, GPIO 16, ini GPIO 2. Oke, next kita lanjutkan dulu teorinya. Untuk melihat apakah LED built-in itu aktif low atau aktif high, caranya gampang. Pada saat setup itu coba kita berikan satu sinyal, misalnya kita berikan sinyal high, satunya lagi kita berikan setelah itu sinyal low. Yang mana nanti LED-nya yang hidup? Kalau kita berikan nanti sinyal high, dia LED-nya hidup, berarti dia aktif high. Tapi kalau kita berikan sinyal low, nanti LED-nya hidup, berarti dia aktif low. Jadi cara memberikan sinyal di Arduino itu dengan cara digital write. Kita berikan namanya yang bawaan dari pabrik itu namanya LED built-in, koma low, nah itu aktif. Dia nanti artinya kita memberikan sinyal low. Nah, kalau dia nanti aktif high, nanti LED-nya akan hidup. Ternyata nanti LED-nya nggak hidup. Pada yang percobaan yang kedua, waktu kita berikan sinyal output low, kita salin dia menggunakan sketch, dia hidup, berarti dia di sini adalah aktif low. Nah, demikian teorinya. Nanti kita uji coba. Nah, ini dia tadi, ya. Jadi pada saat tadi kita berikan, udah tahu kita aktif low, aktif high. Jadi pengertiannya itu kalau misalnya kita ambil dua di sini LED. Kita masuk ke program selanjutnya setelah tadi LED built-in, ini ada yang connect ke misalnya GPIO 0 sama ke GPIO 14. 0 ini ambil LED, kita berikan 0 LED 1 di D3 di digital 3, kemudian LED 2 di GPIO 14 di D5. Nah, ini baca D-nya ini bisa lihat di sini, kemudian GPIO-nya yang di atas di sini. Oke. Jadi kita setup dulu. LED 1 itu sebagai output, LED 2 juga sebagai output. Nah, tadi LED 1 itu menggunakan port 0, LED 2 port 14 dari GPIO-nya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, untuk memberikan sinyal low cukup dengan digital write. LED 1 kita kasih low, LED 2 kita kasih low. Nah, yang mana nanti yang hidup? Seperti teorinya tadi, kalau dia aktif low berarti yang LED 1 yang hidup, LED 2 mati. Pada saat yang setelah delay 1000 milisekund atau 1 detik, kita berikan lagi sinyal high kepada kedua LED tersebut melalui pin 0 sama 14. Ternyata LED 2 yang on, sehingga karena dia di sini adalah LED 2 aktif high. Jadi aktif high atau aktif low LED itu tadi, ini tergantung wiring diagram yang kita bangun. Ini sangat berguna nanti apabila kita nanti menggunakan modul relay. Jadi modul relay itu sudah ada rangkaiannya. Dia itu nanti akan bekerja sebagai aktif low atau aktif high. Jadi teorinya seperti saya sampaikan tadi. Jangan terbalik, karena kalau terbalik dia nanti tidak akan hidup. Demikian teorinya yang barusan saya sampaikan. Sebelum kita praktek,
selanjutnya nanti setelah praktek ini saya akan melanjutkannya dengan push on LED active high. Jadi dia ditekan satu tombol, dia hidup, dilepas dia mati. Jadi seperti saya sampaikan sebelumnya, ini proyek kita ini bertahap dari mulai yang paling sederhana sampai nanti yang lumayan rumit, dan juga nanti dari mulai yang kita just menggunakan LED, nanti implementasinya di lapangan bagaimana. Oke, kita masuk ke dalam prakteknya. Nah, ini adalah node MCU yang kita gunakan. Jadi kalau kita mau melihat sekarang sketch-nya, oke. Just a moment, kita akan masuk ke sketch-nya. Nah, ini kita terlebih dahulu LED blink. Nah, ini LED blink tadi. Coba kita misalnya verify yang tombol kiri atas ini, kita lakukan verifikasi terhadap scriptnya yang ini. Ini pasti oke, karena dia bawaan dari pabriknya sana. Tapi kalau kita nanti membuat sketch sendiri, itu kita verifikasi. Bisa jadi ada kita yang salah ketik. Oke, setelah diverifikasi oke dan compiling, kita compile, baru kita upload lah sketch ataupun script ini ke node yang MCU yang kita gunakan. Nah, caranya tinggal klik tombol yang ini yang terlihat pada layar, ya. Kemudian kita klik. Nah, nanti dia melakukan compiling. Nah, ini dia. Kemudian bisa kita lihat nanti di sini prosentase compilingnya sebelum 100% dikirimkannya ke node MCU dari komputer ini. Nah, ini 25%, 3%. Nah, oke. Ini kita lihat sekarang di fisiknya bagaimana, apakah dia sudah nanti pas 100% nanti akan kelihatan LED-nya akan blink, kelap-kelip. Ini belum, ini dia. Ini menggunakan LED 2 yang tadi. Sudah kelap-kelip. Karena kita tadi menggunakan yang pertama itu dari, kenapa yang ini yang berkelip? Ini yang bisa kita lihat bahwa itu adalah GPIO 02. Kalau yang ini nanti GPIO 16. Oke, ini bisa kita masuk sedikit ke teorinya tadi. Oke, kalau kita back sebentar, nah ini ya GPIO yang digunakan adalah ini 2 sama 16. Oke, jadi kalau kita lihat skripnya, coba kita balik ke skripnya sebentar. Oke, ini kita ke skripnya blink. Nah, ini kita menggunakan mana, kita lihat dari sini. Nah, ini menggunakan GPIO 16. Kalau kita mau menggunakan GPIO 2, kita pindah ke sini. Oke, kemudian kita compile lagi. Kita compile lagi, nanti LED blinknya dari GPIO 16 akan pindah ke GPIO 2. Jadi oke, ini proses compile sedang berlangsung. 16%, 25%, oke, sambil menunggu menuju 100%, coba kita lihat di fisiknya. Oke, kita lihat sekarang di fisiknya. Nah, ini apakah sudah berpindah dari LED yang GPIO 16 ke GPIO 2A? Udah pindah ke ujung kan? Ini GPIO 16, tadi GPIO 2 yang di sini LED blinknya. Nah, ini adalah untuk LED blink. Oke. Jadi sudah kelihatan bagaimana kita menghidupkan LED built-in yang ada di node MCU. Oke, sekarang kita masuk ke flip-flop. Ya. Nah, kalau yang ini tadi nanti bisa dipraktekkan. Kalau kita kasih dia ini, yang mana yang hidup terus dia, ini boleh kita praktekkan. Jadi kita kasih dia misalnya di point setup ini
kita kasih ini yang sebentar. Oh ya, yang void setup pertama kita kasih dia high, coba kita lihat. Oke, kita masuk ke ini. Oke, ini ya. Jadi yang pertama ini kita misalkan kita kasih high dia. Ini. Oke, ini kita kasih high. Kemudian yang ini itu kita blank kan, kita ini berarti di sini kita kasih dia hide. Oke, kita compile. Apa yang terjadi kalau kita kasih hide, hidup atau mati? Jadi nanti bisa kita lihat hasilnya dan kita bandingkan nanti dengan teorinya. Ini kita lihat ya. LED-nya mana ini? Nah, ini LED 2. LED 2 ya. LED 2 kita kasih dia high. Oke, apa yang terjadi? Mari kita lihat. Oke. LED 2 kita kasih dia high. Ternyata apa yang terjadi bisa kita lihat. Mati dia kenapa? Ya karena dia aktif low. Jadi posisinya dia sekarang kalau kita back di sini ya. Ini LED-nya posisinya dia standby positif. Kita kasih lagi dari LED 2 ini positif kan harus tidak jalan sehingga dia mati. Tapi kalau kita kasih low dia nanti, coba kita back lagi, kita next. Kalau kita kasih low, apa yang terjadi? Karena dia tadi itu standby-nya negatif, standby-nya positif, dikasih low pasti hidup. Oke, jadi kita balik. Blink ya, ini jangan kita kasih high, kita kasih low. Oke, kita compile lagi. Oke, ini sekarang proses compile ya, kita lihat persennya, nanti kita tengok PC LED-nya nanti dia nanti akan hidup. Oke, ini proses 16%. Coba kita tengok, masuk kita ke LED-nya. Oke, kita tengok. Nanti setelah 100% nanti LED-nya akan hidup. Nah, ini sudah mau menuju hidup dia. Artinya apa? Dia tadi kita kasih low, maka dia hidup karena dia aktif low. Kalau kita kasih high, dia tidak hidup karena dia aktif low. Nah, jadi itu rekan-rekan teorinya. Jadi sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu ini yang flip flop. Jadi saya rangkai dulu untuk flip flop ini. Kita siapkan 2 LED ya. Jadi LED yang disiapkan ini udah saya siapkan di samping. Oke, coba kita geser. Oke, ini LED-nya sudah ada. Kemudian kabelnya juga ini udah kita siapin. Kemudian akan kita rangkai sesuai dengan apa yang ada di gambar. Oke, jadi coba kita lihat dulu. Nah, ini. Jadi kita matikan dulu
eh, ini rangkainya, baru kita akan rangkai LED tersebut sesuai dengan gambar yang ada di layar. Oke, saya ini dulu, kita ambil ini. Oke, kita tunjuk aja ke layar ya. Nah ini, jadi kita ambil dulu dari fade in itu. Fade in itu 5 volt, karena ada dua catuan di sini yang bisa kita ambil, itu 3,3, 1,5 volt. Yang paling pojok kanan bawah ini ada 5 volt dan juga groundnya. Ini, oke. Kemudian ini kita taruhkan ke garis yang horizontal di atas ataupun di bawah. Kita ambil di sini supaya, nah, artinya garis yang di sini yang merah itu VCC semua atau positif, yang bluenya itu semua adalah ground ataupun negatif. Oke. Kemudian tadi di layar mengatakan, oke, kita tengok di layar dulu. Oke, kita ambil dari D3 sama D5 atau GPIO 0 sama GPIO 14. D3 itu ini 012 D3, oke, satu lagi D5. Oke. Ini masuk ke LED ya. Nah, ini masih cukup sederhana rangkaiannya. Atau yang hijau ke yang hijau juga boleh kita ini, biar ragam LED hijau, kabel hijau. Jadi yang LED hijau itu dari D3 atau GPIO 0, yang merah D5 GPIO 14 ini ya. Oke, sekarang kita akan, nah ini rangkaiannya rekan-rekan, sederhana sekali ya. Ini tadi berasal dari GPI D3 sama D5. D3 yang hijau, yang ini D5. Oke, itu rangkaiannya. Sekarang kita akan lakukan compile dan upload ke board untuk yang flip-flop ini. Oke, ini dia, cukup sederhana. Kita, kalau ini verify ya, untuk melihat bahwa sketch ataupun script yang kita lakukan itu benar. Nanti akan kelihatan di sini dan compile-nya dan nanti segera akan kita upload. Jadi cara membacanya demikian. Ini D3 atau D5 atau GPIO 0 atau G14 kita definisikan sebagai LED 1, yang sebagai LED 2. Kemudian kita set up LED 1 dan LED 2 itu kan sebagai output daripada boardnya ini. Nah, kemudian ini dilakukan hanya satu kali. Kemudian yang dilakukan berulang-ulang, looping dia, ini adalah
kita berikan dia LED satu itu sinyal low, LED 2 juga sinyal low. Tadi kan ada peralatan rangkaian kita, ada yang aktif low, ada yang aktif high. Jadi nanti bisa kelihatan. Oke, jadi ini kita lihat lagi ya. Nanti kenapa dia bisa hidup nanti? Ini kita ingat ya, kita mula-mula kita berikan sinyal low semua kedua LED tersebut. Kemudian setelah 1 detik kemudian kita berikan sinyal high. Kemudian delay lagi, nunggu 1 detik, terulang lagi di atas, aktif lagi, diberikan lagi sinyal low. Jeda 1 detik atau 1000 milisekund diberikan lagi high. Jadi demikian berulang-ulang, makanya dia nanti berkedap-kedip. Oke, jadi kita upload sekarang ke apa? Ke dari komputer ke board. Nanti di board akan kelihatan LED-nya itu kapan dia hidup, yang satunya lagi mati dan bergantian. Nah, ini lagi proses, sudah 58%, sudah 75%. Ini lagi proses 100%. Oke, sebentar lagi akan terjadi. Loh, positif. Bentar kita lihat. Kok nggak keluar di hasilnya? Jadi ulang lagi rekamannya nih Katin. Padahal udah mau selesai. Nggak apa-apa, kita cek dulu hasilnya. Kenapa dia tidak keluar tadi? Tos. Yang positif, negatif, positif, negatif. Ini ada yang nggak masuk ini apanya ini? Boardnya sudah ini tadi hidup. Ya, kita ulang lah. Satu-satu aja dulu apanya, nanti yang kedua ini. Oke, kita matikan dulu rekamannya, apa yang terjadi.